Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi, yaitu Ibu Perina. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas kritik sosial dalam cerpen Malu karya Putu Wijaya dalam tinjauan sosiologi sastra. Adapun yang akan dibahas pada hari ini yaitu ada pendahuluan, analisis unsur intrinsik, analisis pembahasan masalah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Zahra dari kelas 3A dengan NPM 23106310 839. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sastra merupakan bentuk usaha yang kreatif dan produktif dan menghasilkan karya yang mempunyai nilai keindahan dan menggambarkan kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat. Karya sastra mempunyai kata-kata yang terhubung dengan dunia melalui kata-kata yang diciptakan menurut pengalaman pengarang dan situasi sosial. Hal ini sederet dengan teori Pradoko 2022.59, bahwa pengalaman hidup pengarang berlangsung maupun tidak langsung memengaruhi karya sastra tersebut. Karya sastra Putu Wijaya cerpen Malu mengilustrasikan kerumitan atau keruwetan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, terutama melalui mengkaji tema-tema seperti rasa malu, harga diri, dan kehormatan. Dalam cerita pendek ini, pembaca ditarik ke dalam perjuangan batin para pahlawan saat mereka menghadapi tekanan sosial. Hal ini juga memperlihatkan manajemen antara keinginan individu dan norma sosial. Sebagai seorang penulis, Putu Jaya sering mengangkat isu-isu yang menyinggung kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga cerita-ceritanya seringkali mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Sastra merupakan hasil produk budaya yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka pendekatan sosiologi sastra dinilai tepat untuk menganalisis ini. Sosiologi sastra juga memandang sastra sebagai refleksi atau kritik terhadap struktur, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, melakukan analisis sosiologi sastra terhadap cerpen Malu akan membantu kita untuk lebih memahami bagaimana rasa malu sebagai nilai sosial mempengaruhi individu dalam masyarakat. Pada bagian ini, Putu Wijaya menunjukkan konflik antara penyesuaian diri terhadap norma sosial dan kebebasan sendiri. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana masalah sosial yang terkandung dalam cerpen Malu karya Putu Wijaya dan bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen Malu karya Putu Wijaya. Wijaya lahir pada tanggal 11 April 1944. Putu Wijaya adalah seorang sastra yang berasal dari Tabanan. Putu Wijaya adalah seorang sastrawan Indonesia yang produktif dalam melahirkan karya-karyanya. Cerpen berjudul Malu merupakan salah satu karya yang dibuatnya. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Sosiologi sastra yaitu gabungan dari dua kata, sosiologi dan sastra. Sosiologi berasal dari kata Yunani sosios, yang berarti bersama, persatuan, atau teman. Dan logos yaitu berarti kata, peribahasa, atau perumpamaan. Sosiologi sastra adalah studi yang berfokus pada masalah kemanusiaan, karena sastra seringkali menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dialami manusia dalam intuisi. Pendekatan-pendekatan sosiologi sastra merupakan pengembangan lebih lanjut dari pendekatan mimesis yang mempertimbangkan karya sastra dalam kaitannya dengan realitas sosial dan aspek sosial. Miatmi 2005.97. Sosiologi sastra adalah studi tentang karya sastra yang memperhitungkan peran struktur sosial yang terlibat. Oleh karena itu, penilaian sosiologi sastra bersifat ilmiah dan praktis, dilakukan dengan cara mendeskripsikan, memahami, dan menjelaskan unsur-unsur suatu karya sastra dalam kaitannya dengan perubahan struktur sosial di sekitar karya sastra tersebut. Masuk kepada inti pembahasan kita, yaitu analisis unsur intrinsik. Adapun di sini yang pertama ada sinopsis cerita. Putu Wijaya lahir di Puri Anom, Tabanan, Bali, 11 April 1944 dengan nama lengkap I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Ia berasal dari keturunan bangsawan, lalu ayahnya yang bernama Guatu Ngurah Raka. Cerpen Malu karya Putu Wijaya terbit pada 9 Juli 2023 di Kompas. Cerpen Malu karya Putu Wijaya mengisahkan seorang tokoh mengalami kejadian memalukan ketika anak buahnya dituduh mencuri 2 kotak nasi padang milik seorang pria kaya. Meskipun demikian, tokoh tersebut yakin bahwa anak buahnya tidak bersalah. Pemilik nasi padang itu tetap menuduh mereka dan menuntut mereka agar kasus ini diproses secara hukum. Kemudian
Tokoh tersebut merasa sangat terpukul dan marah atas ketidakadilan yang menimpanya, meski ia berusaha sekuat tenaga membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Anak buahnya tetap dijebloskan ke dalam penjara. Peristiwa itu membuatnya jatuh terpuruk dan merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh tantangan tanpa penjelasan yang jelas. Namun kebebasan tersebut tidak membuat hidupnya menjadi lebih baik. Ia merasa terasing hingga akhirnya menjadi gelandangan sebelum mendapat pekerjaan, menjadi mandor bagi para pekerja perjalanan. Suatu hari tokoh tersebut bertemu dengan seorang YouTuber yang memberinya perspektif baru tentang kebebasan dan kesuksesan. Selanjutnya di sini ada tema dari Cerpen Malu tersebut. Cerpen Malu karya Putu Jaya menyoroti tema utama seperti kejujuran, kebenaran, kesetiaan, dan martabat diri. Cerita ini menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam mempertahankan kejujurannya meskipun menghadapi ketuduhan yang tidak berdasar. Tokoh tersebut berupaya tidak hanya untuk membuktikan kebenaran, tetapi juga menjaga martabat diri serta kesetiaannya terhadap anak buahnya, ekonomi, dan perjuangan hidup di tengah situasi sulit. Tema-tema ini dapat ditemukan melalui kutip-kutipan cerpen Malu karya Putu Jaya. Lalu di sini ada plot. Alur dalam cerpen Malu karya Putu Jaya mengikuti pola alur maju, dimulai dengan pengenalan masalah, berkembang menuju konflik, mencapai puncak ketegangan, dan akhirnya diselesaikan dengan penyelesaian. Selanjutnya di sini ada pengenalan masalah. Cerita dimulai dengan tokoh utama yang menemukan dua kotak nasi padang di pinggir jalan dan direbut oleh para kuli. Namun pemilik mobil mewah kemudian mengklaim bahwa kotak nasi itu miliknya. Lalu menuduh para kuli itu mencuri. Ini memicu pemilik mobil mewah menolak untuk menerima penjelasan tokoh utama bahwa anak buahnya tidak mengambil kotak nasi tersebut. Konflik pun semakin memanas. Akibatnya, para anak buah tokoh utama akhirnya ditahan yang membuat tokoh utama merasa marah dan sangat kecewa atas ketidakadilan yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini adalah puncak konflik. Puncak konflik mulai atau muncul saat tokoh utama merasa sangat terpukul dan memikirkan nasib anak buahnya yang sebenarnya tidak bersalah. Meskipun ia berusaha menunjukkan kebenaran dan menuntut keadilan, anak buahnya tetap berada dalam tahanan. Dan yang terakhir ada penyelesaian, yaitu pemilik nasi bungkus akhirnya bercerita dan anak buah karakter utama dibebaskan, namun karakter utama menyadari bahwa kehidupan tidak selalu adil dan dia memilih untuk melupakannya dan terus hidup. Selanjutnya di sini ada tokoh dan penokohan. Beberapa tokoh dalam cerpen Putu Wijaya yaitu Malu memiliki ciri dan penokohan yang kuat. Nah, di sini yang pertama ada tokoh utama. Seorang kuli yang menemukan dua kotak nasi padang di pinggir jalan adalah tokoh utama cerpen ini. Dia digambarkan sebagai orang yang berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Meskipun terkadang merasa terpuruk oleh ketidakadilan yang dialami dalam menghadapi konflik, tokoh utama ini juga menunjukkan sifat keberanian dan kejujuran. Selanjutnya di sini ada anak buah. Para kuli yang bekerja di jalanan adalah anak buah karakter utama atau aktor saya. Mereka digambarkan sebagai sulit untuk membuktikan kebenaran dan rentan terhadap tuduhan palsu. Namun demikian, mereka setia pada karakter utama dan saling mendukung. Dan yang terakhir, jika ada pemilik mobil mewah. Tokoh musuh cerita adalah pemilik mobil mewah itu. Ia digambarkan sebagai seorang yang angkuh dan tidak mau menerima penjelasan dari karakter utama, sehingga menuduh para kuli sebagai pencuri. Penjaga mobil mewah ini menunjukkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan di masyarakat. Nah, adapun latar tempat di sini yaitu ada dalam cerpen Putu Wijaya. Latar belakang adalah lingkungan sosial yang menggambarkan kenyataan hidup orang Indonesia, terutama dalam hal ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan perjuangan hidup. Sebagian besar cerita berlatar di jalanan tempat para kuli bekerja. Ini juga menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh utama berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, seperti anak buahnya dan pemilik buah. Latar cerita ini menunjukkan situasi sosial yang keras dan tidak adil di mana orang-orang kecil rentan terhadap tuduhan palsu dan sulit untuk membuktikan kebenaran. Selain itu, latar yang digunakan menunjukkan dinamika hubungan antara berbagai lapisan masyarakat, misalnya hubungan antara orang kaya dan pekerja keras. Cerita ini dengan baik menggambarkan keragaman kehidupan sosial di Indonesia dengan menggunakan latar yang nyata dan
nyata. Ini juga menunjukkan masalah seperti ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, dan perjuangan hidup dalam menghadapi kondisi yang sulit. Selanjutnya di sini ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Malu karya Putu Jaya ini adalah sudut pandang orang pertama. Dan selanjutnya di sini ada bahasa, yaitu menggunakan bahasa metafora dan simile. Selanjutnya di sini ada amanat, yaitu keadilan dan empati. Cerpen ini mengajarkan kita betapa pentingnya keadilan dan empati dalam hubungan kita dengan orang lain, terutama ketika kita menghadapi ketidakadilan sosial. Yang kedua ada kesadaran sosial. Cerpen ini memberi kita pelajaran tentang pentingnya kesadaran sosial tentang keadaan masyarakat kita dan kebutuhan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Selanjutnya di sini analisis cerpen Malu karya Putu Jaya menggunakan pendekatan mematik menunjukkan berbagai fenomena sosial yang tercermin dalam cerita. Fenomena ini disajikan melalui kutipan dalam cerpen yang tergambar realitas sosial tersebut. Selanjutnya di sini ada analisis dan pembahasan masalah sosial dalam cerpen Malu karya Putu Jaya, yaitu yang pertama ada kesenjangan ekonomi. Kemiskinan sosial adalah masalah sosial yang paling banyak terjadi, salah satunya yaitu kemiskinan yang dilanda oleh tokoh dalam cerpen Malu ini. Aktor saya dituduh sebagai maling meskipun sudah membela diri setengah mati dengan segala kilah bahwa barang yang ditemukan bergeletak di jalan, tetapi tetap dianggap mengambil milik orang lain. Kemudian aktor saya dijebloskan ke dalam penjara. Lalu istri aktor saya mencoba berjualan. Tak lama kemudian istri aktor saya sakit. Akhirnya rumah warisan orang tuanya dijual. Tak lama kemudian hasil penjualan rumah pun habis. Kemudian istri aktor saya datang ke penjara untuk berbicara empat mata dengan aktor saya. Selanjutnya di sini ada tekanan sosial dan konstruksi kehormatan. Kehormatan dalam cerpen Malu karya Putu Wijaya menjadi salah satu keutamaan yang mempengaruhi tokoh utama masyarakat pada cerpen ini memandang bahwa kehormatan sebagai nilai terpenting yang harus dijaga dengan baik. Aktor saya dalam cerpen ini sangat terpengaruhi dari pandangan masyarakat di sekitarnya dan dia merasa harus menjaga citra dirinya agar diterima dalam masyarakat. Tekanan sosial dalam cerpen ini menjelaskan bahwa betapa besar pengaruh masyarakat sekitar dalam membentuk sikap dan perilaku. Lalu di sini ada ketidakadilan sosial. Dalam cerpen Putu Wijaya Malu, ketidakadilan tergambar jelas melalui pengalaman tokoh utama yang terlahir dalam latar belakang ekonomi kurang mampu. Ia harus menghadapi perlakuan tidak adil dari masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial atas. Sang protagonis seringkali disalahkan keadaan di luar kendalinya. Namun kenyataannya, orang kaya diberi perlakuan istimewa. Misalnya dalam cerita pendek ini perjuangan tokoh protagonis untuk mendapatkan haknya terus-menerus diperumit oleh sistem yang berpihak pada mereka yang berkuasa dan kaya. Baik, di sini selanjutnya ada kesimpulan dari hasil pembahasan yang tadi dibahas, bahwa Putu Jaya dengan jelas menunjukkan bagaimana ketidakadilan sosial dan ketidakadilan ekonomi mempengaruhi kehidupan tokoh-tokohnya, dan bahwa orang-orang dari lapisan masyarakat lebih rendah seringkali menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam membuktikan kebenaran dan mendapatkan keadilan. Cerita ini juga menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai moral dan melawan ketidakadilan. Cerpen Malu mampu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh norma sosial terhadap tindakan individu dan bagaimana perjuangan melawan ketidakadilan membutuhkan keberanian yang luar biasa dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Baik, terima kasih presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.